Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai awas, jangan terjebak. Mereka siapkan perangkap buat kamu. Ini adalah energi orang-orang yang sepertinya sangat iri dengki terhadap kehidupan kamu ya guys ya. Oke, mari kita lihat energinya dari orang-orang ini ya guys ya. Orang ini tidak sendiri, tapi orang ini sepertinya berkomplot. Atau mereka ini punya kelompok tertentu ya guys ya. Yang mana mereka ini sudah lama mengincar kamu ya. Karena melihat kehidupan kamu ini membahagiakan dan terlihat begitu banyak perkembangan dan kemajuan dalam hidupmu. Mereka ini adalah para pendengki ya guys ya, dimana mereka ini memiliki penyakit hati akut ya. Mari kita lihat ya guys ya, energinya ada apa aja di sini ya guys ya. Oke, di sini ada the witch. Wow, ini pertama udah keluar ya, witch atau penyihir ya. Sepertinya orang ini suka bermain magic ya guys ya. Untuk menyerang kamu atau untuk membuat kamu tidak berdaya dalam hidup ya, mereka pakai jalan halus ya guys ya, yaitu dengan menggunakan magic. Oh ya guys, ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya dengan readingan ini, dengan story yang ada di readingan ini. Kalau misalnya tidak resonate ya kamu bisa skip aja, atau kamu bisa nyimak ya kalau kamu ingin belajar atau mendapatkan pembelajaran dari readingan ini atau ingin mendapatkan pengalaman baru, ya silahkan ya guys ya. Kasih banyak sudah berkunjung dan berpartisipasi ya di channel Rajkumari Tarot Tipator. Oke, ada apa lagi di sini ya guys ya? Kita lihat. Oh, di sini ada the Horn God ya. Bener-bener deh. Ini orang nggak sendiri ya guys ya. Mereka banyak nih rombongan ya guys ya. Oke. Ada Six of Wands. Ada the Earth Mother. Ada Saint of Xmas. Ada King of Cups. Ada the Corn. One more. Ada Nature. Oke, you see guys. Well, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. Di sini rupa-rupanya ya guys ya, ada seseorang yang ngajak teman-temannya ini ya guys ya untuk ngejebak kamu ya. Mereka sepertinya bersiap-siap ya untuk menyerang kamu melalui sesuatu yang tak kasat mata ya guys ya. Karena mereka ini merasa tidak mampu mengalahkan kamu sebab kamu adalah sosok yang kuat dan tangguh ya. Di sini dikonfirmasi oleh the Corn atau ini the Strength ya guys ya. Kamu itu sosok yang tangguh, kuat ya. Apalagi kamu ini sepertinya dijaga ya guys ya oleh entitas yang tak terlihat gitu ya guys ya. Entitas yang berasal mungkin dari leluhur kamu ya, atau berasal dari Tuhan yang mengirimkan malaikat gitu ya guys ya. Kamu ini benar-benar dijaga ya, dijaga oleh sosok yang tak terlihat ya, yang memonitor kamu, mengawasi kamu. Entitas yang tak terlihat ini selalu menjaga kamu ya dari hal-hal yang tidak baik, dari energi negatif yang sering dikirimkan oleh orang ini ya. Karena orang-orang ini merasa tidak bisa menyerang kamu secara real ya guys ya. Kamu selalu saja lolos dari serangannya mereka gitu ya guys ya. Mungkin mereka pernah cari gara-gara ke kamu ya, atau bikin hidup kamu itu merasa nggak nyaman, biar kamu tuh nggak betah, tapi kamu tetap aja bersikukuh untuk terus melangkah, terus berusaha untuk maju, terus berkembang gitu loh guys ya. Dan orang-orang ini kesal melihat kamu ini kayaknya kehidupannya ini ya sulit sekali untuk dihancurkan gitu loh guys ya. Mereka ini adalah para pendengki ya guys ya. Mereka tuh iri dengki melihat kehidupan kamu ini sepertinya banyak kemajuan gitu ya guys ya dibanding mereka yang
Mungkin dari segi pekerjaan kamu ini punya banyak usaha ya guys ya, kalau kamu adalah seorang wirausahawan. Atau kalau kamu seorang pekerja, kamu memiliki kedudukan atau posisi yang bagus gitu ya guys ya, di dalam masyarakat kah ya, atau di dalam suatu bidang tertentu gitu. Atau kamu ini memiliki keahlian tertentu ya. Nah, mereka tuh merasa bahwa kamu ini lama-lama nanti bisa menjadi seseorang yang tenar atau terkenal gitu di kalangannya mereka gitu ya guys ya, di circle dimana kamu dan mereka ini juga terkumpul satu komunitas gitu ya guys ya. Mereka nggak ingin kamu menjadi seseorang yang berpengaruh di circle-nya mereka gitu, karena mereka ingin menguasai suatu lingkungan tertentu gitu ya guys ya. Mereka nggak pengen malah kamu yang nantinya berkuasa, atau kamu yang disanjung orang, atau kamu yang dielu-elukan orang gitu. Mereka nggak mau melihat kamu ini memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat ya. Kenapa mereka nggak suka melihat kamu ini memiliki perkembangan yang pesat ya dalam usaha, bisnis, atau pekerjaan gitu ya guys ya. Mereka takut kalau kamu ini nantinya akan menjadi sosok yang berpengaruh di circle kamu ya. Nah, seperti itu ya. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk membuat kamu ini kehidupannya menjadi tidak baik-baik saja gitu ya guys ya, dengan cara mereka bikin onar atau cari gara-gara ya, bikin masalah ke kamu gitu. Tapi kayaknya nggak mempan ya guys ya, kamu itu walaupun kayak digosipkan ya, digunjing sampai difitnah gitu, kamu nggak ambil pusing dengan semua itu gitu loh guys ya, kamu biarkan aja, ya udahlah gitu, terserah lo deh, lo mau apa terserah deh, itu kan urusan lo gitu. Paling juga nanti ntar balik juga ke diri lo sendiri. Apa yang lo tanam itu yang akan lo tuai, apa yang lo lakukan itu semua pasti akan balik ke diri lo juga, kayak gitu kamu ya. Jadi kamu nggak mau ambil pusing lah dengan tetek bengek kelakuannya mereka gitu loh guys ya. Itu kenapa mereka menganggap wah nih orang nih kuat banget gitu, udah dimacem-macemin, udah dikerjain juga, udah kayak diperlakukan buruk ya, sampai difitnah gitu, kamu kayaknya santai aja gitu, nggak konfirmasi ke sana ke sini gitu. Begini loh yang sebenarnya tuh kayak gini, aku tuh nggak kayak gitu. Kamu nggak melakukan konfirmasi apapun, kamu cukup diam dan tersenyum udah gitu. Kamu balik lagi fokus ke kehidupan kamu ya. Kamu sangat memperhatikan pekerjaan kamu dan usaha-usaha kamu. Itulah yang bikin mereka makin keki dan kesal karena kamu nggak menanggapi kelakuan buruknya mereka. Nah, seperti itu. Akhirnya mereka berencana untuk memakai cara halus ya, agar bisa membuat kehidupan kamu ini terusik atau terganggu ya guys ya. Dikonfirmasi oleh The Witch ya. Sepertinya mereka ini udah lama deh ya pakai black magic ini ya guys ya. Dan udah keseringan kayaknya. Ya, udah keseringan. Kamu tuh udah capek banget gitu ya guys ya, melihat kelakuan mereka ini ya guys ya. Mungkin kamu sering sekali ya menemukan kejanggalan atau keanehan gitu di sekitar rumahmu, atau kamu sering juga malam-malam gitu ya guys ya, kayak diteror kayak gitu ya guys ya, oleh bunyi-bunyian yang aneh, nyeleneh gitu ya guys ya. Mungkin kamu sempat melihat penampakan ya, atau ada makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang tiba-tiba nongol gitu ya guys ya. Mungkin detik 2 detik gitu ya guys ya, mungkin kamu ada melihat sekelebat gitu ya guys yang melintas gitu ya guys ya, yang mana itu adalah kiriman ya, kiriman black magic dari orang-orang yang sirik, iri, dengki terhadap kamu ini gitu. Dan aku rasa kamu pun sudah tahu itu, kamu udah tahu oh ini kiriman dari mereka itu, kamu udah tahu gitu, cuman kamu nggak mau juga ambil pusing dengan itu, ya biarkanlah gitu ya. Justru kamu nggak menanggapi itu, justru kamu tetap berfokus pada kehidupanmu ya, kamu rajin ibadah, kamu rajin bekerja, dan itu membuat kamu itu jadi fine-fine aja gitu. Jadi kamu nggak terbuang waktu dan energi kamu ya, justru malah mereka yang membuang energi, waktu, bahkan keuangan mereka sendiri ya untuk membayar para dukun gitu loh guys ya. Mereka nih udah gonta-ganti dukun loh guys ya. Dari dukun A sampai dukun Z gitu ya guys ya. Mereka gonta-ganti terus, tapi nggak ada seorang pun yang mampu menembus batasan tameng kamu ya, yang mungkin dibuat oleh para malaikat atau entitas goib, entitas yang tak terlihat yang berasal dari leluhur kamu ya, atau entitas yang sebagai protektor kamu atau pelindung, yang mana Tuhan mengirimkan para malaikat untuk menjaga kamu, karena Tuhan tahu gitu bahwa kamu tuh nggak salah di sini ya. Kamu nggak mengusik mereka, justru mereka lah yang mengusik kehidupanmu.
Tuhan tahu kebenarannya ya, walau orang-orang ini selalu saja berusaha untuk ya terlihat tampil perfect, sempurna dan baik di hadapan orang banyak ya. Orang-orang ini selalu memakai topeng di masyarakat atau di publik ya guys ya. Mereka ini terlihat sangat charming ya, mempesona gitu ya guys ya, menyenangkan, bisa bikin orang nyaman ya, terlihat sebagai orang baik-baik gitu ya guys ya, terlihat sebagai orang yang berwibawa ya, kayak memiliki kuasa gitu ya guys ya, walaupun sebenarnya nggak punya kemampuan apa-apa gitu ya guys ya. Cuman gayanya gitu loh guys ya, mereka tuh selalu terlihat seperti orang yang baik-baik lah gitu, agar orang-orang sekitar ya, masyarakat publik itu menghormatinya gitu loh guys ya. Mereka ini selalu tampil menjadi sosok yang berbeda di hadapan publik ya. Sebetulnya mereka ini menyimpan kebusukan di belakang ya. Kalau sudah iri, dengki sama orang gitu, bisa sampai nekat gitu ya, gunakan black magic gitu ya guys ya, untuk menyerang seseorang. Nah seperti itu. Mereka ini termasuk orang-orang yang cemen aku rasa ya, pengecut semuanya ya guys ya, karena mereka ini melakukan rencana buruk atau rencana jahatnya ini komplotan, nggak berani sendirian. Coba kalau sendirian ya, kayak udah kayak kucing kesiram air gitu. Takut mereka ya, karena mereka ini hanya ingin lempar batu sembunyi tangan gitu loh guys ya, paham ya. Mereka ini membuat kesalahan gitu tapi nggak mau dipersalahkan. Mereka melakukan sesuatu yang buruk tapi nggak mau dikomplain. Mereka melakukan sesuatu yang tidak benar tapi mereka nggak mau terima akibat, konsekuensi dan resikonya gitu loh guys ya. Mereka lempar batu sembunyi tangan, jadi orang lain yang harus dipersalahkan, orang lain yang dikambing hitamkan. Mereka selalu ingin tampil baik, terlihat mempesona, terlihat baik-baik gitu ya, jadi orang baik-baik gitu ya guys ya, padahal Tuhan menyaksikan semua kejahatan dan kebusukan yang telah mereka lakukan terhadapmu. Nah seperti itu ya guys ya, walau mereka berkomplot, rombongan ya guys ya, tetap mereka tidak akan bisa menembus proteksi atau perlindungan yang telah diberikan oleh Tuhan ya guys ya. Tuhan sendiri yang memberikan perlindungan kepada kamu ya, melalui malaikat, para penjaga atau kodam leluhur atau entitas yang disebut dengan spirit guide atau angels. Nah seperti itu ya guys ya. Mereka ini tidak sendiri ya guys ya, mereka ini sama ya, vibes-nya sama, frekuensinya sama ya. Itu kenapa mereka ini jadi satu komplotan atau satu golongan gitu ya guys ya, karena mereka sama-sama memiliki penyakit hati akut ya guys ya. Dan di sini salah satu dari mereka itu memiliki ide ya guys ya, memiliki ide untuk membuat perangkap ke kamu ya guys ya, dimana kamu ini sudah sering sih ya diberikan kiriman black magic gitu ya guys ya, dikirimin black magic itu udah sering sama mereka ya, tapi lepas terus gitu, nggak kena mental, malah ada yang sampai balik ke dirinya mereka ya. Bahkan beberapa dari mereka ini ada yang pernah jatuh sakit ya guys ya, atau mengalami apa ya, indikasi sakit gitu ya guys ya, tapi tetap aja bandel masih ngelakuin itu ya. Mereka nih masih aja berritual ya, melakukan ritual gitu ya guys ya, untuk bisa mengirim magic gitu. Ada beberapa dari mereka yang bisa menjalankan black magic ini ya guys ya, entah belajar dari mana ini ya. Oke, dan di sini salah satu dari mereka itu ya memberikan inisiatif dan ide kepada kawan-kawannya yang lain ya. Kalau membuat jebakan itu harus dengan rapi, katanya gitu ya. Aku mendapatkan insight kata rapi ya, karena orang ini menilai bahwa jebakan-jebakan yang mereka lakukan selama ini itu tidak rapi atau kurang rapi gitu, sehingga ketahuan kayak gitu ya guys ya. Atau dia ini mengatakan bahwa jebakan-jebakan yang dibuat kurang tepat gitu atau tidak tepat ya, seharusnya bisa kena sasaran nih, jadi reaksinya cepat gitu loh. Kalau misalnya mengirim-ngirim black magic aja itu belum tentu bisa kena, katanya kayak gitu. Kalau misalnya dia ini dijaga oleh penjaga atau spirit guide pasti nggak kena gitu. Seharusnya ini lewat minuman atau makanan kayak gitu ya guys ya. Nih salah satu orang ya, ini sepertinya orangnya agak gemuk-gemuk ya guys ya, entah cowok atau cewek ini ya, gemuk-gemuk orangnya ya guys ya, itu yang memberikan ide gitu ya, harusnya lewat makanan ini, via makanan baru bisa kena, katanya kayak gitu. Kalau kamu ngirim-ngirim black magic doang gitu tapi kamu nggak mengena pada sasaran yang kamu incar, itu juga percuma, katanya kayak gitu. Dia ingin magicnya itu kena sasaran. Nah seperti itu ya, katanya harus tepat sasaran baru ini bisa ditembus gitu ya. Kalau misalnya ada penjaga kan
Kalau hanya mengirim black magic kayak gitu kan bisa ditangkis gitu. Tapi kalau udah masuk ke makanan, ke dalam pencernaan, ini susah nanti diobati, katanya kayak gitu. Sepertinya orang ini berpengalaman gitu di bidang black magic ya, makanya dia menyarankan seperti itu ya guys ya. Terus kata teman-teman yang lain, gimana caranya kita mau kasih dia makanan yang ada black magicnya ya, sementara kan kita nih udah terkenal ya, tidak teguran sama dia atau sudah berselisih, dia sudah menganggap kita musuh atau kita ketahuan bahwa kita ini adalah musuhnya. Gimana caranya kita mengirimkan makanan yang ada guna-gunanya atau black magicnya? Terus kata temannya ini, ya kamu bisa menggunakan orang lain gitu. Ya orang lain itu suruh jadi temannya gitu. Atau kamu bisa nitip ke tetangga, pergunakan orang lain, peralat orang lain untuk mengirimkan makanan atau minuman yang berblack magic ini juga bisa melakukan penyamaran. Misalnya ada pohon mangga atau pohon belimbing gitu di depan rumahnya yang berbuah gitu ya. Nah, biasanya kan jatuh dengan sendirinya kan ke tanah gitu kan, bisa seperti itu kan buah ya. Nah, beli mangga di pasar atau beli belimbing gitu ya di pasar, terus jampi-jampi dulu itu buah gitu, letakkan di tanah gitu, di bawah pohonnya gitu. Jadi seolah-olah tuh kayak buah dia yang jatuh, padahal itu buah yang padahal itu buah jadi-jadian ya, atau buah yang direkayasa ya, yang disamarkan oleh mereka ini. Nah gitu, ada yang bikin ide kayak gitu ya guys ya. Nih orang ini ya, orangnya tuh agak gemuk ya guys ya, berisi ya. Teksturnya itu postur tubuhnya itu berisi ya guys ya. Dia yang memberikan saran, sepertinya orang ini licik banget gitu ya, saking liciknya gitu, sampai-sampai kepikiran ke arah sana gitu loh guys ya. Jadi kalau nggak memperalat orang gitu untuk nganterin makanan yang sudah dibumbui black magic gitu ya guys ya, atau melakukan penyamaran gitu ya guys ya, entah itu buah ya atau apapun gitu ya, letakkan di tanah ya, seolah-olah terjatuh gitu. Jadi kan ketika kamu keluar rumah gitu menemukan ada buah yang jatuh gitu berasal dari pohonmu, lalu kamu ambil dan kamu kupas, lalu kamu makan gitu kan. Nah seolah-olah kan gak ada apa-apa, padahal udah dijampi-jampi gitu loh guys ya. Karena memang sih black magic yang kemakan gitu ya guys ya, atau keminum sama seseorang itu sangat berbahaya ya efeknya ya guys ya. Efeknya itu sulit sekali untuk bisa disembuhkan gitu ya guys ya, karena kan masuk ke dalam pencernaan ya, dalam sistem pencernaan ya, dan itu bisa menggerogoti yang namanya imunitas tubuh jadinya ya, entah bisa jadi penyakit ya, entah itu bisa membuat seseorang jadi kehilangan akal dan sebagainya gitu, banyak efeknya ya guys ya. Jadi hati-hati banget ya guys ya, kita harus lebih sensitif, lebih peka ya. Kalau perlu kita jangan sampai lengah gitu ya guys ya, kita harus monitor juga nih ya gerak-gerik orang-orang itu, walaupun kita nggak mau tahu gitu urusannya mereka, tapi kalau kita udah tahu mereka itu suka memusuhi kita, kalau kita udah tahu mereka itu sering memusuhi kita dan suka berencana jahat ya, maka kita patut untuk lebih waspada ya guys ya. Kita juga sekali perlu melihat gerak-geriknya mereka gitu, apa yang mereka rencanakan secara diam-diam ya, kita mengamati gitu ya. Jadi di sini ada yang memasang perangkap atau jebakan gitu ya guys ya ke kamu ya, dikonfirmasi oleh Nature ya. Yang membuat perangkap ini 1-2 orang aja ya, yang memasang perangkap ini 1-2 orang aja ya guys ya. Yang satu memasang, yang satu memantau, tengok kanan tengok kiri gitu ya guys ya. Kalau ketahuan mungkin mereka memasang jebakan ini pas malam hari ya, atau waktu pas mau maghrib kayak gitu ya guys ya. Karena magic yang ada pada makanan atau minuman ini memang sulit untuk disembuhkan ya, karena para penjaga ya, spirit guide itu nggak bisa menghalau, menangkis ya. Kalau energinya di luar daripada tubuh kamu itu bisa ditangkis. Tapi kalau sudah masuk ke dalam tubuh ya, apalagi sudah dicerna, wah itu berabe ya guys ya. Itu kenapa hati-hati jangan sampai kemakan atau keminum sesuatu yang mencurigakan gitu ya guys ya. Jadi kamu mesti hati-hati, dan ini arahnya itu ke kesehatan ya guys ya, efeknya ke kesehatan, dikonfirmasi oleh The Earth Mother ya. Nah ini efeknya ke kesehatan ya, entah itu dalam jangka waktu yang singkat atau dalam jangka waktu yang lama ya, kesehatan bisa menurun drastis ya, karena adanya black magic yang berasal dari makanan kayak gitu loh guys ya. Sangat berbahaya ya guys ya, tiba-tiba nanti akan ada penyakit aneh gitu, entah penyakit kulit ya yang aneh, ada benjolan-benjolan yang tumbuh gitu ya guys ya, dikira cancer atau apalah gitu, pas diobatin makin mengganas atau makin membesar gitu ya guys ya. Harus hati-hati ya guys ya. Terus nanti kalau misalnya yang lainnya gitu ya guys ya, bisa juga efeknya bikin seseorang jadi mengalami kecemasan arah mental gitu ya guys ya. Lama-lama orang bisa kayak hilang ingatan atau depresi gitu, dan akhirnya ya
Seperti itulah ya, banyak sekali efek-efek yang mengerikan ya guys ya dari black magic ini. Nah, kamu di sini harus hati-hati ya guys ya, jangan sampai kamu begitu saja mudah menerima makanan pemberian dari orang. Apalagi kalau misalnya ada makanan atau benda yang jatuh gitu ya guys ya, di tanah atau terletak di teras rumah kamu gitu ya guys ya, tanpa kamu tahu siapa yang ngirim, siapa yang memberi, siapa yang ngasih gitu ya guys ya. Kamu juga harus tahu gitu, buah-buahan yang ada di halaman kamu itu benar-benar buah-buahan berasal dari pohon kamu atau tidak gitu. Jangan buah-buahan jadi-jadian gitu ya guys ya, penyamaran gitu ya guys ya dari mereka gitu ya guys ya, yang mana buah-buahannya udah dijampi-jampi oleh mereka gitu ya guys ya. Nah, kamu mesti hati-hati ya, mereka ini banyak akal ya guys ya untuk mencelakai orang, bukannya banyak akal untuk mencari duit ya, malah banyak akal untuk ngerjain orang gitu ya guys ya. Banyak akal untuk bisa merugikan dan mencelakakan orang. Wah, ini orang adalah orang-orang yang sangat berbahaya ya. Jadi orang-orang yang sirik, iri, dengki ya, para pendengki ini adalah orang-orang yang sangat berbahaya ya guys ya, karena mereka sanggup melakukan apa saja termasuk menghalalkan segala cara untuk merebut sesuatu, untuk merampas sesuatu, bahkan untuk mencelakakan seseorang, baik melalui realita maupun melalui sesuatu yang tak kasat mata. Oleh karena itu, kita semua patut untuk lebih waspada ya guys ya, dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Kalau kita udah tahu bahwa orang itu toksik ya, atau orang-orang toksik itu, maka kita mesti jaga jarak ya guys ya, itu wajib, dan bikin boundaries agar mereka tidak bisa masuk lebih dalam ke dalam kehidupan kamu. Dan tentunya kamu mesti lebih waspada lagi, karena biasanya orang yang sirik iri dengki ini adalah orang-orang yang pendendam ya. Mereka tidak mudah melepaskan siapa yang menjadi sasaran atau incarannya ya guys ya. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn ya guys. Oke, dan di sini yang strong energinya berasal dari zodiak Leo, Capricorn, dan Aries ya guys ya. Oke. Well guys, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle untuk get message from the universe for you. Oke, mari kita lihat what is message from the universe for you. Oke, my creative power. I recognize the creative power of my thoughts. I know that I can use them to build or to destroy. Today, I choose to use my thoughts to create a universe filled with joy and harmony. I will maintain a positive attitude. I have the power to create love and peace. Di sini pesannya buat kamu ya. Mereka merasa dirinya itu pintar, maka kamu pun juga harus lebih pintar daripada mereka ya. Jangan sampai bisa ditipu atau dikibulin oleh mereka ya guys ya. Mereka bisa saja berdrama dan bersandiwara di hadapanmu, tapi kalau kamu menggunakan kecerdasanmu, mau menggunakan akal sehatmu ya, kamu tidak akan mudah dimanipulasi dan dibohongi oleh mereka ini. Kamu akan tahu kebenarannya ya. Walaupun mereka bermanis-manis di depanmu, kamu akan tahu kebusukannya mereka ya. Gunakanlah akal kamu ya guys ya. Kamu termasuk orang yang cerdas di sini ya guys. Pergunakan pikiran kamu ya. Berusahalah untuk berpikir serealistis mungkin ya guys ya. Dengan apa yang terjadi, kamu harus tahu ke depannya seperti apa. Kalau kamu mengambil keputusan seperti ini, apakah kamu sudah siap dengan resiko atau konsekuensinya ya? Kamu bisa menggunakan pemikiran kamu untuk mengetahui kejahatan mereka ya. Kejoliman mereka itu bisa kamu ketahui apabila kamu menggunakan pikiran kamu selain menggunakan intuisi kamu. Penting sekali untuk kamu menggunakan intuisi kamu untuk bisa mengetahui, untuk bisa mendeteksi apakah ada sesuatu yang tidak beres. Namun setelah itu gunakanlah pemikiran kamu ya guys ya, untuk bisa menganalisa lebih jauh lagi ya, mengobservasi apa sih yang mereka lakukan, amati gerak-gerik mereka ya. Ketika kamu tak sengaja melihat mereka bergerombol atau ketika mereka melakukan sesuatu yang mencurigakan ya, amati saja terlebih dahulu, lalu pikirkan kira-kira apa yang akan mereka lakukan selanjutnya.
Kemudian carilah solusi sebagai antisipasi agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi, ya. Jadi balik lagi semuanya ke dirimu sendiri, ya. Sebetulnya kamu memiliki kekuatan pikiran ya guys ya. Kekuatan pikiran yang bisa membantu kamu untuk menyelesaikan masalah, untuk mendapatkan solusi, ya, menemukan penyelesaian dalam setiap permasalahan yang kamu hadapi. Orang-orang ini memang selalu cari gara-gara ke kamu, ya, bikin masalah ke kamu, ya. Tapi kalau kamu selalu menggunakan akal sehat kamu dan pemikiran kamu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang mereka buat, maka tak ada satupun dari mereka yang mampu untuk menghancurkan hidupmu. Ya, mereka tidak akan pernah mendapatkan keberhasilan dari kebusukan yang mereka lakukan. Ya, gunakanlah akal kamu ya guys ya. Kalau mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang bisa menghambat perkembanganmu, maka gunakanlah akal dan pemikiranmu agar hambatan itu bisa kamu taklukkan dan kamu tetap bisa terus bertumbuh dan berkembang, ya. Jadi teruslah antisipasi dan lakukan sesuatu yang terbaik untuk bisa menangkal serangan-serangan dan rencana-rencana busuk mereka, ya guys. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi dan dukungan kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kerezekian yang berlimpah. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.